Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami dengan mata kuliah Dasar Sistem Kendali berjudul Simulasi Kestabilan Sistem Aircraft Pitch. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Yuda Rianda dan teman-teman saya, Hersa Kesanki, Immanuel Ganta Purba, dan M. Ivanugraha. Baik, yang pertama akan dijelaskan oleh Saudara Hersa. Persamaan yang mengatur gerakan pesawat adalah himpunan dari 6 persamaan diferensial yang berpasangan secara nonlinear. Namun, berdasarkan asumsi tertentu, mereka dapat dipisahkan dan dilinearkan menjadi persamaan longitudinal dan lateral. Fix pesawat diatur oleh persamaan longitudinal. Dalam contoh ini, kita akan merancang autopilot yang mengontrol fix pesawat dengan sumbu dan gaya yang bekerja pada pesawat ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Terlihat pada gambar 2, ini menggambarkan komponen momen, gaya, dan kecepatan pada benda koordinat tetap sistem pesawat terbang. Komponen momen aerodinamik pada sumbu yaw, roll, dan pitch digambarkan sebagai M, L, dan N. Istilah PQR mewakili laju sudut terhadap sumbu roll, pitch, dan yaw. Sedangkan U, P, W mewakili komponen kecepatan sudut roll, pitch, dan yaw. Untuk alfa dan beta direpresentasikan sebagai sudut serang dan slip samping. Masuklah pada pemodelan aircraft pitch, di mana dari gambar 1 dan gambar 2 tadi, persamaan dinamik pada tabel 1 termasuk persamaan gaya dan momen adalah ditentukan seperti yang ditunjukkan pada persamaan 1, persamaan 2, dan 3. Parameter turunan stabilitas longitudinal yang digunakan adalah dijelaskan pada tabel ini, di mana untuk persamaan yang pertama yaitu X dikurang MG S theta sama dengan M dikali U ditambah QP dikurang RP. Sedangkan untuk persamaan yang kedua yaitu Z dikurang MG dikali C theta dikali C theta sama dengan M dikali W ditambah P dikali P dikurang Q dikali U. Dan untuk persamaan yang ketiga yaitu M sama dengan I dikali A ditambah R dikali Q dikali 1X ditambah IX ditambah IZ ditambah IXZ dikali P kuadrat dikurang R kuadrat. Persamaan 1, 2, dan 3 harus dilinearkan dengan teori gangguan kecil, di mana persamaan diganti oleh nilai referensi ditambah gangguan. Di mana untuk mempermudah kondisi penerbangan referensi diasumsikan simetri dan gaya dorong diasumsikan sebagai konstanta. Ini akan menghasilkan P0 sama dengan P0 sama dengan Q0 sama dengan R0 sama dengan delta 0 sama dengan W0 sama dengan 0. Setelah dilinearisasi 4, 5, dan 6, maka didapatkan persamaan yang keempat, yaitu Do per do T dikurang X dikali delta U dikurang XW dikali delta W ditambah G dikali cos theta 0 dikali delta theta sama dengan X delta E dikali delta E. Ya, untuk persamaan yang kelima yaitu min set U dikali delta U ditambah 1 dikurang set U dikali do per do T dikurang set W dikali delta W dikurang U0 dikurang set 0 dikali do per do T dikurang sin theta 0 dikali delta theta sama dengan set delta E dikali delta E. Dan untuk yang persamaan yang keenam yaitu min MU dikali delta U dikurang MW dikali do per do T ditambah MW dikali delta W
dikurang do kuadrat per do kuadrat dikali T dikurang MQ dikali do per do T dikali delta theta sama dengan M delta E dikali delta theta delta E. Dengan menulis ulang persamaan 4, 5, dan 6, dan mensubstitusikan nilai parameter turunan stabilitas longitudinal, diperoleh fungsi transfer perubahan fixed rate terhadap perubahan sudut defleksi elevator adalah ditunjukkan pada persamaan yang ketujuh, yaitu delta Q S sama per delta theta S sama dengan min M dikali delta E ditambah M alpha dikali Z delta E per mu 0 dikali S dikurang M alpha dikali Z alpha E per mu 0 dikurang M delta E dikali Z alpha per mu 0 dibagi dengan S kuadrat dikurang M Q ditambah M delta ditambah Z delta per mu 0 dikali S ditambah Z delta dikali MQ per mu 0 dikurang M alpha. Fungsi alih perubahan sudut fix ke perubahan sudut elevator dapat diperoleh terhadap perubahan fixed rate terhadap perubahan sudut elevator sebagai berikut. Untuk persamaan 8 yaitu delta Q sama dengan delta theta. Untuk persamaan 9 yaitu delta QS sama dengan S delta theta S. Dan untuk persamaan yang ke-10 yaitu delta theta S per delta theta 0S sama dengan 1 per S dikali delta QS per delta theta S. Jadi untuk fungsi alih sistem kendali adalah delta QS per delta 0S sama dengan 1 per S dikali M alpha dikali Z delta E per mu 0 dikali S dikurang M alpha dikali Z delta E per mu 0 dikurang M alpha dikali Z alpha per mu 0 dibagi dengan S kuadrat dikurang MQ ditambah M delta ditambah Z delta per mu 0 dikali S ditambah Z alpha dikali M alpha per mu 0 dikurang M alpha. Dengan mengambil transformasi Laplace dari persamaan pemodelan di atas, kondisi awal harus diasumsikan 0. Sehingga transformasi Laplace dari persamaan di atas adalah delta theta S per delta ES sama dengan 1,151 S ditambah 0,1774 dibagi S pangkat 3 ditambah 0,739 S kuadrat ditambah 0,921 S, di mana nilai-nilai ini diambil dari data salah satu pesawat komersial Boeing. Rod locus. Sistem grafik rod locus ini menggambarkan pergerakan akar-akar persamaan karakteristik dari suatu sistem kontrol saat nilai penguat K diubah. Garis-garis biru menunjukkan jalur pergerakan akar-akar tersebut. Titik silang biru merepresentasikan posisi awal akar-akar saat K mendekati 0, sedangkan titik lingkaran 0 atau hijau merepresentasikan lokasi 0. Pada grafik ini, semua akar bergerak ke arah kiri saat nilai K dinaikkan. Ini mengidentifikasi bahwa sistem akan tetap stabil untuk semua nilai K yang positif. Selain itu, posisi poles yang relatif dekat dengan sumbu imajiner menunjukkan bahwa sistem memiliki potensi untuk berespon dengan cepat, namun juga berpotensi memiliki osilasi. Adanya zero di sumbu real negatif akan mempengaruhi bentuk respon sistem, seperti overshoot dan setting time. Secara keseluruhan, pada grafik menunjukkan bahwa sistem yang diwakili memiliki potensi untuk stabil dan responsif. Namun, analisis lebih lanjut diperlukan untuk menentukan nilai K optimal yang menghasilkan kinerja sistem yang diinginkan. Baik, saya akan membahas tentang salah satu metode penting dalam analisis sistem kontrol, yaitu metode Rutherford-Lewis.
Metode ini digunakan untuk menentukan apakah suatu sistem stabil atau tidak. Kestabilan suatu sistem sangat penting karena berkaitan dengan kemampuan sistem untuk kembali ke kondisi kesetimbangan setelah diberikan gangguan. Untuk menganalisis kestabilan, kita dapat menggunakan tabel Rutherford seperti yang ada pada gambar ini. Tabel ini disusun berdasarkan koefisien persamaan karakteristik sistem. Jika semua elemen pada kolom pertama tabel memiliki tanda yang sama, maka sistem stabil. Namun jika terdapat perubahan tanda, maka sistem tidak stabil. Dapat dilihat dari gambar ini, didapat nilai dari tabel ini dapat dimasukkan dari transfer function yang ada pada paper yang kami punya. Lanjut. Nah, dapat dilihat untuk kolom pertama itu ada 1, 0,7, 0,739, 0,921. Semua elemen pada kolom pertama itu bernilai positif. Seperti yang saya sudah bilang tadi, karena tidak ada perubahan tanda pada kolom pertama pada tabel Rutherford ini, maka sistem dikatakan stabil. Step response. Grafik respon sistem ini menunjukkan bagaimana output dari satu sistem bereaksi terhadap input berupa sinyal step atau sinyal yang tiba-tiba berubah dari 0 menjadi 1 dan kemudian konstan untuk berbagai nilai K. Karakteristik umum respon step itu ada itu ada waktu naik atau rise time. Waktu yang dibutuhkan sistem untuk mencapai nilai keluaran tertentu, misalnya 90% dari nilai steady state. Semakin kecil waktu naik, semakin cepat sistem respon. Yang kedua tuh ada overshoot. Persentase di mana keluaran melampaui nilai steady state sebelum akhirnya mengendap. Overshoot yang tinggi menunjukkan sistem lebih osilatoris. Settling time yaitu waktu yang dibutuhkan sistem untuk mencapai dan tetap berada dalam rentang nilai steady state tertentu. Misalnya kurang lebih dari 2% dari nilai steady state. Steady state error adalah selisih nilai antara nilai keluaran akhir steady state dengan nilai input yang diharapkan. Untuk kesimpulan itu sendiri, semakin besar nilai K, semakin cepat waktu naik sistem. Tetapi juga semakin besar overshoot dan setting time-nya. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan nilai K dapat meningkatkan kecepatan respon sistem, tetapi juga dapat menyebabkan sistem menjadi lebih osilatoris dan kurang stabil. Lanjut ke step respon spesifik. Pada gambar dapat dilihat untuk sistem 1 dengan K 1,1, waktu naiknya itu relatif cepat. Untuk overshoot-nya itu dapat dilihat kecil, settling time-nya relatif pendek, steady state error-nya itu juga kecil. Untuk dapat kita simpulkan, sistem ini memiliki respon yang baik, cepat, dan stabil dengan sedikit osilasi. Untuk sistem kedua itu diberi dengan K 1,2. Untuk waktu naiknya itu lebih cepat dibandingkan dari sistem 1. Overshoot-nya lebih besar dibanding sistem 1 juga. Settling time sedikit lebih lama dibanding sistem 1. Untuk steady state error-nya itu kecil. Dapat kita simpulkan sistem ini lebih cepat merespon dibanding sistem 1. Tetapi juga memiliki osilasi yang lebih besar. Untuk sistem ketiga itu dengan nilai K sama dengan 1,3. Untuk waktu naiknya itu paling cepat di antara keempat sistem yang ada ini. Overshoot-nya sangat besar, setting time paling lama di antara keempat sistem, steady state error-nya kecil. Dapat kita simpulkan sistem ini sangat cepat merespon, tetapi sangat osilatoris dan membutuhkan waktu lama untuk stabil. Untuk sistem yang keempat tuh dengan K sama dengan 1,4, waktu naiknya itu sangat cepat, overshoot-nya sangat besar, settling time juga sangat lama, steady state error-nya kecil. Dapat kita simpulkan sistem ini memiliki karakteristik yang mirip dengan sistem 3, tetapi dengan overshoot dan settling time yang lebih besar. Baiklah, selanjutnya adalah diagram Nyquist dan Bode.
Dalam diagram bot memberikan gambaran komprehensif mengenai respon frekuensi suatu sistem. Pada diagram yang diberikan terlihat jelas karakteristik low pass filter. Sistem ini sangat baik dalam melewatkan sinyal dengan frekuensi rendah, namun secara signifikan melemahkan sinyal dengan frekuensi tinggi. Hal ini ditunjukkan oleh plot magnitudo yang hampir konstan pada rentan frekuensi rendah dan kemudian menurun tajam setelah mencapai frekuensi cutoff. Plot fase menunjukkan pergeseran fase yang semakin besar seiring bertambahnya frekuensi, yang merupakan karakteristik khas dari filter low pass. Dengan demikian, sistem ini dapat digunakan untuk meredam noise frekuensi tinggi atau untuk membentuk respon sistem tertentu dalam aplikasi seperti audio dan kontrol. Selanjutnya, untuk stabilitasnya, jika kurva mengelilingi titik -1 dan 0 searah jarum jam, sistem stabil. Jika kurva mengelilingi titik -1 dan 0 berlawanan arah jarum jam, sistem tidak stabil. Untuk jumlah pengelilingan titik -1 dan 0 menunjukkan jumlah kutub dan stabil sistem. Dan untuk margin phase-nya, jarak sudut antara titik potong kurva dengan sumbu rel negatif dan titik -1 dan 0, margin phase-nya yang cukup besar menunjukkan sistem memiliki stabilitas yang baik terhadap gangguan. Untuk margin gain-nya, jarak antara titik potong kurva dengan lingkaran unit dan titik -1 dan 0 pada sumbu rel. Margin gain-nya menunjukkan beberapa besar penguatan dapat ditingkatkan sebelum sistem menjadi tidak stabil. Untuk respon sistemnya, bentuk kurva memberikan indikasi tentang respon sistem terhadap sinyal input yang berbeda-beda frekuensi. Misalnya, kurva yang tajam menunjukkan respon yang cepat, sedangkan kurva yang landai menunjukkan respon yang lambat. Pada gambar yang pertama, analisis plot magnitudenya. Dari diagram bot ini dapat disimpulkan bahwa sistem merupakan low pass filter. Semua kurva menunjukkan karakteristik low pass filter di mana sinyal frekuensi rendah dilewatkan dengan sedikit atenuasi, sedangkan sinyal frekuensi tinggi dilemahkan. Pengaruh nilai K, semakin besar nilai K, semakin tinggi penguatan pada frekuensi rendah, tetapi juga semakin sempit. Hal ini berarti sistem menjadi lebih sensitif terhadap noise frekuensi tinggi saat nilai K ditingkatkan. Untuk resonansinya, kurva menunjukkan adanya puncak resonansi pada frekuensi tertentu. Puncak ini menunjukkan bahwa sistem cenderung menguatkan sinyal pada frekuensi resonansi tersebut. Dan untuk gambar kedua, analisis plot pass. Dari diagram ini kita dapat menarik beberapa kesimpulan. Yang pertama, sistem merupakan sistem low pass. Semua kurva menunjukkan penurunan fase yang signifikan pada frekuensi tinggi. Ini mengindikasikan bahwa sistem melemahkan sinyal frekuensi tinggi dan membiarkan sinyal frekuensi rendah lewat. Untuk pengaruh pada nilai K-nya, yaitu nilai K tidak secara signifikan mengubah bentuk keseluruhan kurva fasenya, namun dapat menyebabkan sedikit pergeseran pada kurva tertentu frekuensi rendah. Untuk keterlambatan fase, semua kurva menunjukkan keterlambatan fase yang semakin besar seiring dengan meningkatnya frekuensi. Berarti bahwa sinyal berkeluaran akan terlambat dibandingkan dengan sinyal masukan pada frekuensi tinggi. Lanjut dengan kontrol PID. Kontrol PID merupakan algoritma kontrol umpan balik yang banyak digunakan di berbagai industri dan aplikasi. Ini adalah teknik kontrol dasar yang membantu mengatur dan menstabilkan sistem secara terus-menerus, menyesuaikan variabel kontrol berdasarkan kesalahan antara tekanan yang dikehendaki dan keluaran aktual sistem. Ini pendahuluan akan memberikan gambaran tentang pengendalian PID
komponen-komponennya dan perannya dalam mencapai tujuan yang tepat dan pengendalian yang efisien dalam sistem yang beragam. Untuk penambahan di controller itu ada seperti gambar berikut ini, respon sinyal terhadap T. Untuk karakteristik dari setiap respon sendiri itu restanya semakin cepat. Kemudian overshoot meningkat drastis, steady state error-nya membaik, semakin besar nilai KP, sistem akan merespon lebih cepat, atau restart lebih kecil, namun juga cenderung memiliki overshoot yang besar. Kemudian itu ada penambahan PD controller. Berikut merupakan respon sinyal terhadap PD yang dapat dilihat pada gambar ini dari tempat respon. Karakteristik yang dapat diamati itu grafik ini menunjukkan PD controller dengan KP dan KD yang bervariasi. Terlihat dari nilai KD mempercepat flash time dan setting time, dan betul nilai KP memperkecil dari steady state error. Selanjutnya itu menambahkan respon sinyal terhadap PI, di mana dari gambar ini didapatkan karakter yang dapat diamati, yaitu grafik menunjukkan PI controller dengan KP dan KI yang bervariasi, di mana yang pertama menurunkan nilai KP dapat mengurangi nilai overshoot, dan yang kedua yaitu steady state error stabil di 0. Dapat dilihat pada 4 gambar ini. Dan selanjutnya yaitu menambahkan respon sinyal terhadap PID, karena yang tadi belum terlalu stabil. Karakteristik yang dapat diamati yaitu grafik menunjukkan PID controller dengan KP, KD, dan KI yang bervariasi, menghasilkan yaitu yang pertama adanya sinyal awal yang kurang bagus untuk mengambil nilai paling baik dari kontrol sebelumnya. Yang kedua yaitu menambahkan nilai KP untuk memperbaiki sinyal yang buruk. Yang ketiga, rise time lebih cepat. Yang keempat, menambahkan nilai KI mempercepat setting time. Dan yang terakhir yaitu kombinasi ketiga parameter P, I, dan D menghasilkan respon yang lumayan bagus, tapi masih ada overshoot-nya. Baiklah, untuk kesimpulan dari yang kita buat, yaitu yang pertama, pesawat yang stabil dalam gerakan pitch berarti bahwa ketika terjadi gangguan, misalnya dalam perubahan mendadak dalam sudut atau kecepatan angin, pesawat akan kembali ke posisi keseimbangan atau posisi yang diinginkan tanpa penyimpangan besar. Dengan menggambar rod locus, kita bisa melihat bagaimana posisi kutub yang mewakili respon dinamis pesawat atau berubah seiring dengan perubahan penguatan kontrol K. Dan ketiga, dengan penerapan kriteria Rod-Horowitz pada polinomial karakteristik dalam sistem kontrol pesawat, kita dapat menentukan apakah sistem tersebut stabil secara matematis. Dan yang terakhir, dengan menggunakan diagram Bott, kita dapat mengevaluasi kestabilan sistem dengan melihat margin, penguatan, dan fase, serta memastikan bahwa sistem tidak akan menjadi tidak stabil pada frekuensi tertentu yang dapat mempengaruhi kinerja pesawat selama penerbangan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.